Halo guys, selamat datang di tutorial fotografi tim Ida Bumi. Kenalkan, saya Fatan Rozani. Bersama rekan saya, Kak Sasa, sebagai penanggung jawab untuk kamar gelap 3.0. Di video tutorial yang pertama ini, kita bakal ngebahas tentang dasar-dasar pada pengambilan foto atau dasar-dasar teknik fotografi. Seperti yang kita ketahui, dunia fotografi semakin memasyarakat belakangan ini. Tidak mesti menggunakan kamera DSLR, menggunakan smartphone pun kita bisa menghasilkan foto yang bagus. Hal itu tentu karena semakin majunya teknologi fotografi belakangan ini ataupun aplikasi-aplikasi yang semakin mendukung untuk pengambilan foto dengan kualitas yang sangat baik. Nah, tapi sebelum melangkah lebih jauh, kita bakal ngebahas tentang salah satu hal yang paling mendasar dalam dunia fotografi, yaitu segitiga exposure atau yang sering kita kenal seperti shutter speed, aperture, dan ISO. Langsung aja ditonton videonya ya. Nah, jadi yang pertama ada yang namanya shutter speed. Shutter speed itu apa sih? Shutter speed itu merupakan ukuran kecepatan buka tutup jendela sensor atau selama apa sensor menerima cahaya. Shutter speed ini diukur dalam satuan detik. Artinya, semakin cepat shutter speed, semakin cepat pula sensor menerima cahaya atau semakin sedikit cahaya yang masuk ke dalam sensor. Begitu pula sebaliknya. Contohnya, shutter speed 1/25 detik lebih lambat 5 kali dibandingkan 1/125 detik. Efeknya apa sih penggunaan shutter speed ini? Jadi, semakin lambat shutter speed atau angka yang dihasilkan itu semakin besar, semakin terang pula foto yang dihasilkan. Tetapi, semakin tinggi potensi untuk membuat foto menjadi blur, karena kameranya tuh akan jadi lebih sensitif terhadap gerakan. Nah, tetapi semakin cepat shutter speed atau angkanya semakin kecil, semakin gelap pula foto yang dihasilkan, tetapi minim potensi blurnya. Nah, penggunaan shutter speed yang lambat itu dapat digunakan untuk mengambil gambar long exposure, seperti contohnya berikut ini. Tetapi, supaya gambarnya ini tidak blur, disarankan untuk menggunakan tripod. Lalu, penggunaan shutter speed yang cepat dapat digunakan untuk mengambil gambar-gambar yang bergerak. Nah, penggunaan shutter speed yang cepat juga dapat digunakan saat kondisi cahayanya itu cukup terang. Nah, yang kedua, ada yang namanya aperture. Aperture atau bukaan lensa adalah ukuran seberapa besar atau kecil terbukanya iris atau diafragma lensa yang diukur dengan f-strip number. Nah, yang menariknya, semakin kecil angka f-stop yang tertera atau f-strip number itu tadi, semakin besar pula bukaannya. Jadi, jangan sampai kebalik ya. Contohnya nih, aperture f5 memiliki bukaan lensa yang lebih besar dibandingkan aperture f8. Nah, sekarang apa sih pengaruhnya aperture terhadap foto yang dihasilkan? Nah, semakin besar aperture atau angka f yang semakin kecil, foto yang dihasilkan akan semakin terang karena jumlah cahaya yang masuk semakin banyak. Yang kedua, depth of field atau ruang tajam itu semakin sempit sehingga background foto yang dihasilkan tuh lebih bokeh atau lebih blur gitu. Nah, berlaku pula sebaliknya. Semakin kecil aperture atau angka f yang semakin besar, foto yang dihasilkan akan menjadi lebih gelap karena cahaya yang masuk pun jadi lebih sedikit. Nah, yang kedua, depth of field atau ruang tajamnya tuh semakin luas. Nah, penggunaan aperture yang besar itu cocok untuk mengambil foto dengan mode portrait atau kita mau memfoto orang atau memfoto suatu objek yang terfokus supaya belakangnya jadi bokeh-bokeh gitu, cocoknya pakai aperture yang besar. Nah, buat aperture yang kecil itu bagus digunakan untuk mengambil foto landscape atau foto pemandangan yang fokusnya luas. Nah, yang ketiga ini ada yang namanya ISO. Apa sih ISO itu? Secara definisi, ISO adalah ukuran tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Nah, semakin tinggi settingan ISO, maka semakin sensitif sensor kamera terhadap cahaya. Kenapa sih perlu adanya pengaturan ISO? Nah, ISO itu perlu dinaikkan dalam kondisi berikut. 1. Kondisi minimum cahaya. Yang kedua, sudah menggunakan aperture dengan bukaan yang terbesar. Dan yang ketiga, sudah mengatur kecepatan shutter speed pada kecepatan yang paling wajar. Tapi kita juga belum mendapatkan hasil gambar yang memuaskan. Maka langkah terakhir yang bisa kita lakukan adalah menaikkan ISO. Nah, pengaruhnya apa sih ISO ini terhadap gambar yang dihasilkan?
Semakin besar ISO, maka foto pun akan menjadi lebih terang. Tetapi efek sampingnya adalah akan lebih banyak noise atau bintik pada foto tersebut. Nah, tapi semakin kecil ISO, foto pun akan menjadi lebih gelap, tetapi noise-nya pun akan menjadi lebih sedikit. Nah, setelah kita membahas segitiga exposure, sekarang kita akan bahas yang namanya komposisi. Komposisi merupakan kesatuan yang harmonis dari elemen-elemen pendukung foto dengan meletakkan komposisi tepat pada tempatnya sehingga foto menjadi pas dan enak untuk dilihat. Komposisi dalam fotografi ada banyak sekali tekniknya. Tapi, dalam video ini kita akan bahas 3 teknik komposisi yang paling mudah dan mendasar, yaitu rule of third, symmetries, dan leading line. Yang pertama, rule of third. Rule of third merupakan salah satu komposisi foto yang paling mendasar dan wajib diketahui oleh fotografer. Dalam rule of third, fotografer cukup membagi bidang foto menjadi 9 kotak yang sama besar dan meletakkan POI atau point of interest pada titik atau garis pada bidang yang terbagi menjadi 3x3 tersebut. Banyak kamera digital saat ini yang telah memberikan fitur rules of third atau grid ini. Nah, berikut ini contoh foto dengan komposisi rule of third. Yang kedua, ada yang namanya symmetries atau centered composition. Komposisi foto ini meletakkan objek dan membagi bidang foto sama rata antara kanan dan kirinya, sehingga terlihat simetris. Nah, berikut contoh foto dengan komposisi simetris. Yang ketiga, leading line. Leading line adalah sebuah konsep atau istilah dalam fotografi yang merujuk pada keberadaan garis-garis imajiner dalam sebuah foto. Kata imajiner dipergunakan karena pada dasarnya garis-garis itu tidak ada dan tidak dibuat secara khusus. Garis-garis tersebut memang sudah tersedia secara alami. Nah, berikut ini contoh foto dengan komposisi leading line.